menuntut ilmu, selalu ada masa ketika kita merasa hilang. Materi terasa berat, waktu yang terasa cepat, dan diri sendiri mulai ragu apakah masih sanggup untuk melangkah. Namun orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu, selalu Allah kirimkan jalan, entah berupa kesempatan, teman, atau seseorang yang hadir tanpa pernah kita duga. Dan bagi ketiga mahasiswa ini, petunjuk itu datang bukan dari tempat yang biasa-biasa saja, melainkan dari sebuah ruang kelas yang seharusnya sudah lama tidak dihuni oleh siapapun. Aku nggak ada yang paham lagi materi akuntansi. Kalian ada yang paham nggak? Enggak lah, orang kita aja belum belajar. Kita harus gimana? Ujian juga belum minggu. Iya lagi. Bentar. Sini deh. Matkul tambahan. Hah? Bu Hana. Siapa Bu Hana? Nggak pernah dengar. Udah ikut aja yuk. Kalian mau gagal? Enggak kan? Yaudah. Ayo. Oke, ayo. Sore itu, tanpa mereka sadari, sebuah keputusan kecil membawa mereka memasuki perjalanan yang tidak pernah ada di kalender akademik. Sebuah kelas yang tidak tercatat dimanapun. Misi Bu. Ya, silakan. Bu, maaf Bu, Ibu ngajar di sini ya? Kok kita nggak pernah lihat? Jadi dulu tuh saya pernah jadi kampus ini. Tapi tuh sekarang saya ngajar itu cuma membantu aja untuk mengisi waktu luang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Teman-teman, ilmu itu cahaya. Jadi kalau kalian datang pada malam hari dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih, insya Allah pembelajaran malam hari ini itu boleh dipahami. Apakah kalian mengerti? Malam demi malam mereka kembali. Semakin dalam mereka belajar, semakin terasa bahwa cara mengajar wanita tua itu berbeda. Tenang, jelas, seakan seluruh beban pelajaran menjadi sangat ringan. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya akan menjelaskan ke kalian semua tentang akuntansi. Nah, jadi di akuntansi itu ada 4 akun, kelompok akun. Yang pertama ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada modal, dan yang keempat itu ada beban. Nah teman-teman, jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang aset terlebih dahulu. Namun, setiap ilmu yang datang dengan kemudahan selalu membawa tanda tanya. Dan di balik rasa kagum mereka, perlahan muncul rasa ingin tahu siapakah ia sebenarnya. Dan benar saja, jawaban pertama yang mereka temukan bukanlah yang mereka harapkan. Nama itu nyatanya tak terdaftar. Bukan dosen, bukan guru tamu, hanya kosong. Yes, kalian ada yang merasa aneh nggak? Aneh gimana? Kayak aneh aja gitu. Setelah kita dapat kelas tambahan, kayak dosennya
diam aja. Tapi anehnya materinya paham. Oh, paham nggak? Iya, aku juga paham kok. Tuh kan. Tapi nggak kayak dosen biasanya. Iya kan? Iya. Apa ya? Kayak ada yang aneh gitu. Jangan-jangan ngawur orang. Ih, merinding aja. Ketakutan itu mulai muncul, tetapi rasa keingintahuan lebih besar, sehingga membuat mereka datang kembali pada malam berikutnya. Dan ruangan itu tampak berbeda lagi, seakan ada yang berubah setiap pergantian waktu. Kalian mau ngapain di sini? Bentar Bu. Bentar aja, mau ngapain? Kita mau lihat ngecek apa yang mau dicek? Liatin, tempatnya udah lama kosong, 5 tahun yang lalu. Udah pada rusak semua, liatin. Bentar aja Bu. Liatin dulu, ini bahaya kalau kalian masuk. Bentar Bu. Kan mau ngapain? Kita mau Sebentar ini, doang. ini semua orang gak pernah masuk ruang ini loh. Cuman kalian. Di tengah-tengah hujan dan kilat malam itu, mereka mulai melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan yang hilang, langkah yang tidak bersuara, dan kalimat-kalimat yang terasa lebih dalam dari sekedar pelajaran kelas. Terkadang beberapa hal itu bisa terjadi ketika Allah yang Dan ketika seorang guru mengatakan pertemuan terakhir, entah mengapa hati mereka terasa berat. Seperti ada sesuatu yang akan pergi, sesuatu yang tidak akan mereka temui lagi. Kalian tahu kenapa Islam itu sangat memuliakan ilmu? Karena ilmu itu ibadah. Benar, Islam sangat memuliakan ilmu karena orang yang menuntut ilmu itu ulangnya akan dinaungi oleh makhluk. Teman-teman, besok adalah pertemuan terakhir kita. Kenapa terakhir Bu? Allah sudah cukup untuk mengizinkan kita melakukan pembelajaran, jadi kalian bisa lanjutkan sendiri belajarnya.
Terima kasih. Hingga pada suatu hari itu, fakta yang akhirnya terkuak tidak ada dari perkataan siapapun, bukan dari rumor manapun, tetapi dari sebuah kertas tua yang di dalamnya tersimpan cerita yang sudah berhenti 5 tahun lalu. Namun malam-malam itu, seseorang seakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan seperti cahaya yang datang untuk menghilang, pelajaran itu tidak sia-sia. Mereka melangkah ke masa depan dengan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun, yakni keyakinan bahwa ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah benar-benar mati. Lulusan terbaik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2026 diraih oleh Ananda Fitri Dwi Oktavia dari Prodi Akuntansi, Ananda Tisya Ramadhani dari Prodi Akuntansi, dan Ananda Dela Ahya dari Prodi Akuntansi. Dan di antara manusia dan juga takdirnya, ada guru-guru yang Allah kirimkan dalam wujud yang berbeda. Ada yang hadir dengan kelas dan dengan ruangan yang terang. Namun, ada pula yang hadir hanya sebentar untuk mengingatkan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah padam. Dan ketika seorang mengajarkan kita sebuah kebaikan, walau sekalipun ia telah tiada, ilmunya tetap akan hidup di langkah kita, keputusan kita, dan di masa depan yang kita bangun. Enggak sih? Enggak.